golongan. Tapi bahkan sejak pada saat pencalonan saja dia telah dikondisikan seperti itu. Ya. Bagaimana dia harus exit dari situasi itu, Prof? Memang tidak mudah karena secara normatif disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa satu-satunya pihak yang dapat mencalonkan wakil itu adalah partai politik peserta pemilu. Bahkan kan eksplisit dikatakan begitu. Tetapi dalam kenyataannya kan pernah kita seperti Pak Kiai Ma'ruf sekarang kan menjadi wakil presiden, tidak ada satu partai apapun di belakang beliau. Nah, pada waktu Pak SBY periode yang pertama, Pak Yusuf kan bukan ketua partai pada waktu itu. Nah, tapi ya Pak SBY kan selalu khawatir dengan DPR. Nah, lalu bagaimana caranya Yusuf Kala ini supaya jadi ketua Golkar? Itu terjadi Munas di Bali. Ya, Golkar ya tentu berkeinginan lah. Golkar kan tidak mungkin, ya namanya pohon beringin kan pasti akan tumbuh di tempat yang basah kan begitu ya. Jadi ya bagaimana caranya Yusuf Kala ini jadi ketua Golkar, SBY untung, dapat dukungan parlemen, Golkar untung, ada penguasa jadi ketua Golkar. Ya udah ada simbiosis seperti itu yang terjadi. Jadi tapi saya pikir ya pengalamanlah kita terhadap apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini ketika Pak Jokowi itu dikatakan dia petugas partai, terus dia Gibran pakai baju di belakangnya petugas parkir katanya kan begitu. Jadi ini kan jadi nggak baik juga bagi kita berbangsa dan bernegara. Ya kita hormati seorang presiden dan saya tuh selalu pikiran gini Bung Akbar ya. Presiden itu kan ya manusia ya. Bisa aja dia berbuat salah, bisa aja dia buat kekeliruan. Ambillah contoh Pak Harto ya. Saya urusin betul bagaimana Pak Harto itu berhenti sah dan konstitusional. Ya banyak yang marah sama saya karena ingin memperlakukan Pak Harto itu seperti yang belakangan terjadi pada Saddam Hussein. Diseret-seret, dibunuh tepi jalan. Saya bilang enggak ya. Bagaimanapun presiden itu tetaplah kita hormati sebagai seorang presiden. Kita jaga harkat dan martabatnya. Nah jadi ini sangat penting dan itu juga perlu dipikirkan oleh seorang presiden. Karena jangan orang nih sekarang nih yang tiga orang ini mau jadi presiden. Dia harus berpikir kalau mau jadi presiden aja itu urusannya lembaga survei, urusannya medsos. Tapi pertanyaannya, begitu dia jadi presiden, apa yang dia harus kerjakan dan dilakukan? Kalau dia sudah jadi presiden, apa yang akan terjadi apabila dia sudah tidak jadi presiden lagi? Nah, kalau sudah nggak jadi presiden lagi, dosa-dosanya kan mulai diungkapkan orang. Nah, dan itu nggak jadi sederhana. Cukup banyak di negara-negara lain ada mantan presiden diadili segala macam, bahkan dihukum mati, kan begitu. Nah, itu harus dipikirkan. Menjaga kontinuitasnya itu. Itu pertanyaan saya yang terakhir kepada Anda, Prof. Ya. Ini menyangkut dengan Pak Jokowi. Ya. Di forum ini saya telah menetapkan sebuah standar bahwa katakan baik apabila itu baik, katakan tidak apabila ternyata itu tidak. Ya. Dalam hal kinerja Pak Jokowi, kita bicara tentang kinerja karena kami selalu mengukur ini dari sisi kinerja. Saya mengakui bahwa apa yang telah dilakukan Pak Jokowi setidaknya pada bidang pembangunan fisik, infrastruktur segala macam, kita harus memberikan pengakuan itu. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Menurut saya 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu menutupi barangkali puluhan tahun apa yang harusnya dilakukan oleh Pak Harto malah. Gitu kan. Kita berikan pengakuan itu. Tetapi pada bagian lain kita sudah bahas tadi, dalam penegakan hukum itu banyak celah, banyak lubang yang kemudian melukai kita sebagai sebuah bangsa. Itu adalah masalah. Ini berhubungan dengan ketika dia harus turun. Tadi agak merinding saya, Prof. Yusril mengatakan saya begitu menjaga Pak Harto ketika harus berakhir. Jangan sampai seperti terjadi di luar, diseret-seret. Hari-hari ini banyak gugatan yang muncul kepada Pak Jokowi yang dihadapi dengan tenang. Macam-macam lah, ada kasus IKN lah segala macam mulai diutak-atik gitu ya. Itu problem yang lain lagi. Nah, menyangkut dengan pertanggungjawaban nantinya, sebab dia bukan ketua umum partai, Bang. Di mana kemudian dia secara politik tidak bisa menjaga dirinya. Secara politik karena dia tidak punya partai. Ya dia punya partai tapi dia bukan ketua umum lah misalnya. Beda dengan SBY yang ketua umum di Partai Demokrat gitu. Saya tidak nyaman bertanya, tapi ini publik pengen tahu. Secara konstitusional, Pak Jokowi akan menghadapi risiko apa ketika nanti tidak lagi sebagai presiden? Beruntungnya Pak Jokowi itu karena tidak ada lagi pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Nah, mungkin Anda ingat pada waktu Pak Habibie kan, ditolak, di luar dugaan kita bersama tiba-tiba pertanggungjawaban Pak Habibie ditolak oleh MPR. Dan itu menimbulkan
implikasi yang luar biasa politik terjadi pada waktu itu dan saya ada di pusaran pertarungan politik pada waktu itu. Nah, Pak Jokowi ini tidak akan ada pertanggungjawaban, artinya selesai jabat presiden, nggak ada pidato perpisahan, nggak ada. Kemudian MPR melantik presiden yang baru, bahkan serah terima antara presiden baru dan presiden lama pun tidak ada. Yeah. Yang menurut saya justru itu harus dilakukan oleh presiden lama, menyerahkan kunci istana lah kepada presiden yang baru, kira-kira seperti itu. Nah, pertanggungjawaban kepada partai memang tidak. Kan secara formal pertanggungjawabannya kan kepada rakyat secara langsung. Kalau dulu kepada MPR yang memilihnya secara langsung. Sekarang rakyat yang memilihnya. Kecuali partainya itu ada konflik dengan presidennya. Bisa aja sebelum akhir masa jabatan dia cari masalah dengan presiden. Dia impeach presidennya segala macam. Karena politik ini kan kadang-kadang susah untuk diduga juga. Ya, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, begitu. Karena ya semuanya adalah kepentingan-kepentingan yang terjadi. Nah, bagaimana memaintain kepentingan ini, ya terpulanglah kepada Pak Jokowi. Dan saya percaya beliau mampu mengatasi itu. Tapi yang memang harus dipikirkan beliau sebenarnya adalah bagaimana akhir jabatannya itu husnul khotimah, kira-kira begitu. Dan kemudian sesudah tidak menjabat lagi, bagaimana tugas dari presiden yang baru ya untuk meyakinkan kepada rakyat ya, yang namanya presiden itu kan pasti ada kekurangan, ada kesalahannya juga, di samping begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dia sudah lakukan. Bagaimana caranya maintain situasi supaya tidak muncul tuntutan-tuntutan yang begitu banyak. Seperti Pak Harto dulu kan tuntutan dia minta diadili karena KKN apa segala macam. Tidak mudah menyelesaikannya. Pada waktu itu saya di kabinet Menteri Kehakiman dan Pak Marzuki Darusman pada waktu dia jadi Jaksa Agung. Tidak mudah mengatasi itu. Hanya faktornya Pak Harto pada waktu itu beliau sakit permanen oleh dokter sehingga tidak bisa diadili. Diadili pun bukan semua kasus. Hanya menyangkut 5 yayasan. Nah, jadi coba diminimalisir keadaan. Kadang kita anggap secara politik Pak Harto sudah menyampaikan pidato tiap tahun sudah menyampaikan pidato pertanggungjawabannya tiap 5 tahun kecuali yang terakhir. Nah, tidak menyampaikan pidato pertanggungjawaban, tapi beliau sudah menyatakan berhenti dari jabatannya. Nah, jadi untuk Pak Jokowi ini sebenarnya bagaimana presiden yang akan datang itu harus berjiwa besar ya. Berjiwa besar, tidak lagi mempersoalkan terlalu detail apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya. Karena kalau itu dilakukan, itu tidak tertutup kemungkinan dirinya sendiri pun akan mengalami problem yang sama untuk 5 tahun setelah dia menjadi presiden yang akan datang. Ya, saya kira sebagai sebuah bangsa yang besar memang ya seperti yang dikatakan Bung Karno dulu, kita harus berjiwa besar. Ya, berjiwa besar karena memang kadang-kadang kan emosi politik itu menggebu-gebu ketika baru saja peristiwa itu terjadi. Ketika waktu itu sudah berlalu cukup lama, orang mulai jernih melihat persoalan itu. Jadi seperti waktu saya masih kecil ya, waktu G30S terjadi, Bung Karno diturunkan, gimana caci maki orang kepada Bung Karno segala macam pada waktu itu. Tapi lama-lama kan orang menyadari, oh Bung Karno ini pahlawan bangsa kita, berbuat besar bagi bangsa. Begitu juga kepada Pak Harto. Kan sekarang orang melihat Pak Harto. Jadi makin lama orang berjalan itu seperti ajaran Islam kan mengatakan kalau orang sudah meninggal, yang ingat-ingat yang baik-baik aja kan, jangan diingat kesalahan. Saya pikir itu secara natural, alamiah itu akan terjadi. Tapi yang paling penting adalah presiden baru itu tidak cari-cari kesalahan. Dan saya ingat dulu pesan dari guru saya, Bung Akbar. Guru saya Muhammad Natsir dulu mengatakan pada saya begini, dia bilang, Saudara Yusril, saudara tidak akan jadi pemimpin besar dengan cara mencari-cari kesalahan orang lain. Saya lihat Pak Natsir itu sepanjang hidupnya, dia nggak pernah mau buka-buka kesalahan orang. Walaupun dia dikutak-katik orang, dia diam aja. Begitu. Tapi bagaimana pemimpin kita itu tetap kita hormati dan kita hargai dengan segala pengabdian, kekurangan dan kelemahannya masing-masing. Dan saya kira itu penting bagi kita sebagai sebuah bangsa. Jangan kita ini ada presiden baru yang lama dilupakan. Semua yang dikerjakan ditinggalkan. Semua prestasi dibongkar. Enggak benar saya kira. Apa prestasi itu biarlah. Ini patung, ini gedung diresmikan Pak Harto terus dibongkar. Enggak benar seperti itu. Menurut saya tetaplah apa yang dilakukan oleh para pendahulu itu kita hormati dengan sewajarnya. Itu yang penting bagi kita sebagai